Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Tarua dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Maluku. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa soal yang menjadi tugas pendahuluan pada mata kuliah mikrobiologi molekuler. Langsung saja kita bahas tanpa membuang-buang waktu. 1. Yaitu jenis-jenis PCR, prinsip, komponen, dan tahapan prosedur pemeriksaan jenis-jenis PCR. PCR memiliki beberapa variasi berdasarkan tujuan penggunaannya, diantaranya PCR konvensional. PCR konvensional metode dasar yang menggunakan elektroforesis gel agarose untuk mendeteksi hasil amplifikasi DNA. Yang kedua, PCR waktu nyata atau real time, menggunakan pewarna fluoresen untuk mengukur jumlah DNA secara real time selama siklus amplifikasi. Yang ketiga, PCR transkripsi terbalik, digunakan untuk mengamplifikasi RNA terlebih dahulu, mengubahnya menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. PCR multiplex, karakteristik amplifikasi beberapa DNA target dalam satu reaksi dengan menggunakan lebih dari satu pasang primer. Yang berikutnya, PCR bersarang, melibatkan dua tahap PCR untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas, di mana primer internal digunakan dalam tahap kedua, yaitu PCR pendaratan, menggunakan suhu annealing yang secara bertahap menurun untuk meningkatkan amplifikasi spesifitas, yaitu yang berikutnya PCR mulai panas, menggunakan enzim DNA polimerase yang diaktifkan hanya untuk suhu tinggi untuk mencegah amplifikasi non-spesifik. Yang berikutnya ialah PCR koloni, digunakan untuk mengamplifikasi DNA langsung dari koloni bakteri tanpa perlu ekstraksi DNA terlebih dahulu. Prinsip daripada PCR. PCR bekerja berdasarkan prinsip-prinsip DNA in vitro, menggunakan enzim DNA polimerase yang dapat mengamplifikasi fragmen DNA tertentu dalam siklus termal yang berulang. Komponen-komponen PCR itu yang pertama ada template DNA, yaitu merupakan DNA target yang diamplifikasi, primer oligonukleotida pendek yang menempel pada target DNA untuk inisiasi amplifikasi, DNTPS, yaitu bahan penyusun daripada DNA. Tak DNA polimerase, yaitu merupakan enzim tahan panas yang melakukan sintesis DNA baru. Buffer PCR, yaitu kondisi menjaga reaksi enzimatis yang optimal. Dan yang terakhir, ion magnesium, kofaktor enzim DNA polimerase untuk aktivitas optimal. Tahap dari PCR ada 3, denaturasi, yaitu pemisahan untai DNA menjadi 2 rantai tunggal, annealing, primer menempel pada urutan DNA target, elongasi, yaitu detik beberapa menit tergantung panjang target DNA, DNA polimerase, yaitu memperpanjang rantai DNA baru dengan siklus diurang sebanyak 25-40 kali untuk memperoleh jumlah DNA yang cukup. Yang kedua adalah komponen PCR, definisi, prinsip, dan mekanisme kerja. Definisi PCR adalah teknik amplifikasi DNA secara in vitro yang memungkinkan perbanyakan urutan DNA target dalam jumlah besar menggunakan enzim DNA polimerase. Prinsip PCR didasarkan pada mekanisme replikasi DNA yang menggunakan siklus perubahan suhu untuk memungkinkan denaturasi, penempelan primer, dan sintesis DNA oleh enzim polimerase. Komponen PCR target DNA, sumber DNA yang diamplifikasi, primer, forward, dan reverse, oligonukleotida pendek yang menentukan spesifitas amplifikasi, DNTPS, yaitu bahan dasar sintesis DNA, tak DNA polimerase, yaitu enzim stabil panas yang memungkinkan sintesis DNA pada suhu tinggi. Buffer PCR menstabilkan lingkungan reaksi, ion magnesium, kofaktor penting untuk aktivitas enzim DNA polimerase. Mekanisme kerja yaitu denaturasi, memisahkan rantai ganda DNA, annealing, primer menempel pada urutan target,
elongasi DNA polimerase memperpanjang untai DNA baru, siklus berulang untuk meningkatkan jumlah target DNA. Berikutnya tahap pembuatan dan penggunaan serta pembacaan gel elektroforesis. Definisinya itu elektroforesis gel adalah teknik laboratorium untuk memisahkan fragmen DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan menggunakan medan listrik dan dalam agarose atau poliakrilamida. Komponen gel agarose yaitu yang pertama ada polikrilamida, media untuk diferensiasi molekul berdasarkan ukuran, buffer elektroforesis untuk menjaga pH dan konduktivitas listrik. Yang berikut tangga DNA atau penanda. Kontrol ukur molekul DNA. Yang pertama loading dye, membantu visualisasi sampel dan menjaga agar tetap berada di dalam sumur. Elektroda dan ruang elektroforesis, tempat berlangsungnya pemisahan molekul. Yang berikutnya pewarna DNA, digunakan untuk visualisasi DNA di bawah sinar UV. Tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis. Yang berikutnya pembuatan gel, campurkan agarose dengan buffer elektroforesis, panaskan hingga larut, tuangkan ke cetakan dan biarkan mengeras. Persiapan sampel.